Sobat Papi, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Di depan Papi ini ada varian ikan cupang, mulai dari burayak, mulai gede lagi. Nah, kemarin Papi posting di story tentang burayak usia 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kayak ini nih, ini 2 minggu nih. Jadi banyak yang nanya, Papi kenapa bisa sampai segede itu? Kenapa size-nya bisa besar? Jadi gini, sobat-sobat Papi, jangan pada heboh dulu. Jadi Papi shootnya itu pakai handphone ya, dan itu pakai lensanya wide, lebar gitu. Ketika pakai lensa wide lebar, Papi deketin dari atas gini, shoot, itu otomatis akan menimbulkan efek distorsi. Nah, distorsi itu akan menyebabkan objeknya itu besar ya. Jadi kesannya kelihatannya besar gitu. Tapi memang ini kan genetiknya lumayan bagus. Jadi warnanya memang udah mulai kelihatan. Nah, nanti kamera akan maju ke sini buat ngeliatin ini ya, buat ngeliatin burayak size-nya yang sebenarnya kayak apa. Dari sini mungkin sobat-sobat Papi nggak kelihatan kalau ini ada ikan di sini, ada burayak. Oke. Nah, sekarang Papi mau ngasih sharing tips dan trik Papi selama merawat burayak. Oke. Pertama, Papi akan memperhatikan air. Kedua, Papi akan memperhatikan makanan. Oke. Kali ini Papi mau bikin videonya singkat ya, nggak terlalu panjang karena ternyata sobat-sobat Papi senang yang durasinya pendek-pendek. Oke. Jadi Papi pakai ini Artemia gitu loh. Jadi Papi kasih ceritanya dulu. Ketika Papi breeding ikan dari mulai penjodohan sampai ke bertelur dan memberi makan kepada jantannya, itu Papi kasih makanan untuk jantannya aja. Nah, ketika dalam posisi sampai seperti ini, kamera coba deh. Ketika udah bisa sampai seperti ini, nih burayak sampai segini, udah bisa berenang bebas. Deket lagi bisa nggak? Macro shot dari samping. Nih ya. Dari gini, kelihatan nggak sobat-sobat Papi? Moga-moga kelihatan ya. Nah, ini macro shot seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita deketin, kelihatannya besar loh. Coba kamera jauh. Nah, kelihatannya kecil kan? Nah, ini namanya efek distortion dan detail shot, macro shot tapi distortion. Coba deketin lagi. Nah, jadi di sini pun sebenarnya udah kelihatan kayak buntutnya, badannya, apa segala macam tuh sebenarnya udah kelihatan kalau kita deketin pakai kamera. Cuman kalau kita dari jauh memang kelihatannya masih seperti jarum ya sobat-sobat Papi. Nah, ini sekarang sobat-sobat Papi bisa lihat kalau Papi ngasih makan burayak Papi itu overfeeding ya. Overfeeding, nih kayak gini ya. 1, 2, 3. Tuh. Papi kasih makan kayak gitu. Kenapa? Biar dia terbiasa dengan situasi yang dimana tempat atau wadahnya itu banyak makanan. Jadi ini kerjaannya Papi mau sibukin dengan makanan aja gitu loh. Jadi Papi nggak mau dia itu kayak merasa kekurangan makanan gitu. Dari mulai sini ya, dari mulai sini tuh burayak sekitar usia berapa ya? Dari mulai menetas itu usia 5-6 hari ya. Tapi Papi menyebut ini ketika dia sudah berenang bebas dan makan kayak gini, Papi sebut ini usia 1 hari dia. Jadi Papi menghitung mulai dari sini, start dari sini usia 1 harinya dia, gitu loh. Lalu kita pindah ke sini. Ini usia burayak 1 mingguan. Kemarin bilang kenapa Papi kok warnanya udah mulai keluar. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari detail, ini warnanya keluar. Sobat Papi lihat gak? Warnanya keluar. Jadi apalagi pas Papi fotonya itu pakai ketapang kayak gini nih. Semakin pekat airnya nggak bening, semakin warnanya keluar. Tuh. Warna makin deep, dia makin keluar ketika pakai air yang nggak bening. Jadi sebenarnya usia 1 mingguan si burayak
itu 1 mingguan dalam hitungan papi tadi ya, ketika sudah bisa makan usia dia 1 hari. Jadi seminggu dari situ ya. Nah, jadi dia warnanya tuh udah mulai bisa kelihatan. Apalagi kalau indukannya genetikanya bagus, warnanya akan lebih ketahuan lagi cikal bakalnya gitu loh. Nah, apalagi ditambah kita sering pergantian air. Nanti papi akan sebutin jelasin soal mutasi ya. Balik lagi ke sini, pindah. Ini yang kemarin nih, 2 mingguan. Di sini ada baby WS white scale. Kemarin banyak yang heboh nanya, "Papi kok bisa kayak begitu?" Ya balik lagi nih, sekarang kamera lebih dekat lagi. Coba. Kelihatannya besar gak sobat papi? Dekat dan papi kasih ketapan. Otomatis warnanya akan jauh lebih deep gitu loh. Tapi kita kalau ngeliatnya dari jauh nggak begitu kelihatan warnanya, dan size-nya juga nggak begitu kelihatan gitu loh. Kelihatan? Nah, sekarang kamera mundur. Jangan jauh-jauh, segini aja. Nah, kamera segini kelihatannya besar apa kecil, sobat-sobat papi? Berarti masih kelihatannya jauh sama yang tadi ya, beda gitu sama yang tadi. Nah kayak gitu. Kalau soal story papi itu efek distortion pada lensa dan mengakibatkan si objek terlihat besar ya. Sekarang kamera maju lagi. Oke, kalau dari segi warna papi mau jelasin, emang genetika nggak pernah bohong. Genetikal itu yang bermain di sini sobat papi. Ya emang dari usia kayak gini 2 mingguan udah kelihatan cikal bakalnya akan menjadi apa gitu loh. Jadi peran genetikal itu sangat penting ya. Nah balik lagi ke sini, pindah. Ini yang 1 bulan. Tapi ini nggak tepat semua. Saya 2 minggunya 2 minggu up, 1 minggu 1 minggu up, satu bulan 1 bulan up. Sebesar ini sobat papi. Ini buranya yang menurut papi genetikal indukannya masih belum strong, jadi belum kuat banget. Jadi warnanya masih belum begitu kelihatan. Nah balik lagi ke sini. Ini yang 2 bulan up. 2 bulan up udah sebesar ini. 2 bulan up sudah sebesar ini. Lalu ya udah, ini hasil sortiran papi yang bagus-bagus sudah papi pindahin ke botol untuk papi giveaway ke buat sobat-sobatnya papi. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam aquascape papi nih. Jadi ya sobat-sobat papi, kayak gitu penjelasan papi dari kemarin IG story-nya papi. Nah, kalau papi merawat burayak itu, air sering papi ganti. Ini terus terang capek sobat papi, capek banget ya. Jadi papi nggak terlalu rekomendasi karena teknik papi dalam merawat burayak ini kan overfeeding ya. Makanannya semua papi kasih banyak. Jadi buat kayak gini nih papi kasih segini, 1 gelas, papi kasih full gitu misalnya. Tuh, overfeed banyak banget di sini. Nah, ketika ini udah keruh, kotor dan lain-lainnya, papi langsung ganti air. Karena itu makan waktu dan tenaga, capek banget sih memang. Jadi papi nggak terlalu rekomendasi. Ini bagian dari riset papi aja, biar supaya papi bisa terus ngasih sharing dan tips buat sobat-sobat papi. Nah, kenapa di sini sekarang ada roti? Jadi gini, balik lagi ya. Ketika breeding, si ikan cupang ini, burayak ini udah bisa makan, papi harus siap ini. Artemia. Artemia ini sudah harus ada yang hidup. Jadi seiring waktu berjalan, Artemia ini harus sama usianya dengan usianya dengan burayak papi yang udah bisa makan. Jadi dia usia 1 hari, ini usia 1 hari Artemianya papi bikin. Nah, terus papi kasih aerator kayak gini, sama di suasananya harus terang ya, tempatnya terang. Terus papi kasih ini roti ya, papi ambil segini, ambil sedikit aja, papi bejak-bejak gitu,
terus masukin ke sini. Tapi ini harus jadi halus banget ya sobat-sobat papi ya, jangan sampai masih utuh dimasukin. Jadi dibejak-bejak biar dia yang keluar lemah-lemahnya gitu, halus-halus lah pokoknya. Nah ketika udah masuk situ, biarin. Nah si Artemia ini akan makan si remah-remahan roti tadi. Dia makan, lama-lama Artemia di sini tuh akan jadi membesar. Nah sama, burayak ini seiring waktu berjalan akan membesar. Jadi konsepnya papi ini, papi akan selalu kasih makan burayak dari usia 1 hari itu sesuai dengan besar mulutnya dia dan perutnya dia. Jadi sama, imbang gitu, besarnya si makanan sama perutnya dia. Karena itu papi ngerasa, papi mau riset kalau ikan cupang burayak ini dikasih makan yang sesuai dengan badannya, besarnya ya, itu bisa pengaruh nggak ke sizingnya. Ternyata ya memang papi rasa ada pengaruhnya banget. Jadi setiap dikasih makan yang ukurannya sama dengan body dia atau perut dia, dia akan cepat kenyang. Tapi ketika dia banyak gerak, dia akan cepat lapar lagi. Nah, gimana caranya papi untuk bikin dia ini cepat gerak? Otomatis papi harus ganti air. Jadi ini benar-benar highly cost ya, highly cost banget. Highly costnya itu nggak sekedar hanya duit, tapi ada waktu juga sama tenaga. Ini costnya tinggi banget. Jadi papi ketika overfeeding, kasih makanan burayak ini banyak, tapi kalau umur segini, itu kasih makannya banyak, super banyak. Jadi papi lihat nanti di kolamnya itu atau di boxnya itu kotor nggak nih? Kotor, langsung ganti air, nggak pakai bak bibuk, ganti air. Ini kayak gini, ukuran burayak masih segede jarum pun, ketika papi coba ya masukin ke serokan, dia mau nyangkut ke serokan, papi langsung pindahin ke wadah yang bersih. Gitu sobat-sobat papi. Jadi pergantian air tuh terus papi lakuin untuk burayak papi. Karena papi ngasih makannya itu overfeeding gitu loh. Nah kalau soal warna, kita sebut ya biasanya mutasi ya, mutasi warna. Ada 3 hal biasanya buat ikan itu mutasi. 1 birahi, 1 stres, 1 kualitas air. Kualitas air kita nggak usah ngomong kayak kandungan apa yang di dalam air ya. Nggak usah bicara itu dulu karena itu panjang banget kalau kita bahas. Yang penting gini aja, kualitas airnya ini bersih aja dulu, gitu loh. Semakin bersih, semakin gampang ikan untuk bermutasi. Kalau burayak seumuran gini, ini dan ini, susah untuk kita stimulus dia untuk jadi birahi itu susah karena dia masih kecil, belum ngerti apa-apa gitu ya. Kalau ini mungkin kita bisa bikin dia jadi birahi dengan cara pisahin, tempelin di soliter atau di botol gitu, tempelin. Lama-lama dia akan terangsang birahinya makin naik, dan situ akan merubah warnanya. Makanya banyak breeder pindahin ini ke botol itu untuk merangsang birahinya. Jadi semakin dia cepat birahi, semakin cepat dia mutasi kayak gitu. Nah kalau ini kan susah nih kita bikin dia birahi. Gimana caranya Pi? Ya udah ganti airnya. Kalau papi gitu, ganti airnya. Gak pakai lama, gak pakai papi kurangin terus di adjust lagi 50%, gak, langsung ganti total. Kalau papi gitu. Yang seumuran kayak gini aja selama papi masih bisa serok, papi serok gitu. Karena ini riskan banget, resiko banget ketika papi main overfeeding kayak gini. Wadahnya itu akan banyak amonia kan. Kalau telat sedikit, mati semua. Nah, jadi papi harus cepet-cepet ganti air, gitu loh. Papi mendingan, itu nanti kalau ikan diserokin, nggak ada yang kenapa-napa sama pinggangnya lah atau apanya lah. Ya papi mendingan ada yang cacat fisik 2 ekor daripada 200 ekor mati gitu loh buat papi. Karena konsistennya begitu, rutinitas papi kasih makan yang overfeeding ini harus dibantu dengan pergantian air yang sering gitu loh. Karena papi ngasih makan ini kita mulai dari hari pertama ya. Hari pertama burayak papi kasih makan Artemia segini lah ya. Taruhlah satu gelas kurang dikit
papi kasih makan. Satu gelas yang ini kecil gini, kurang dikit, kasih makan. Set. Hari kedua, papi kasih pagi sekali 1 gelas, sore sekali 1 gelas, gitu loh. Jadi karena papi mau dia itu rutin dapat makanan ya, walaupun nanti artemianya banyak yang nggak kemakan mati, biarin aja. Hari ketiga papi kasih 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Hari keempat papi kasih lagi pagi, siang, sore, malam, 4. Hari kelima ganti air total. Papi bikin kayak gitu, ganti air total, ganti air baru, kasih artemia lagi satu ini, langsung papi adjust 3 kali sehari makanannya, terus gitu. Jadi per 4 hari sekali papi ganti air, atau 3 hari sekali papi ganti air gitu. Kadang kalau ada papi lagi mager 7 hari, cuman 7 hari papi riskan. Papi belum pernah coba 7 hari ya, karena papi ngerasa itu kurang waktunya untuk terlalu lama gitu. Takutnya ini pada modar semuanya. Nah, sama satu lagi, ketika papi punya murayak yang banyak, papi akan split dua kolam. Jadi papi nggak kasih semuanya dalam satu kolam. Tapi misalnya burayaknya totalnya ada 300 ekor gitu ya, tapi akan bagi 2 atau bagi 3 gitu loh. Jadi 100. Atau kadang pernah ada banyak banget, tapi bagi 4 wadah. Jadi karena biar dia tuh sesuai ruang lingkupnya, habitatnya segitu, dengan isi burayaknya harus sesuai gitu menurut papi. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu over dalam satu tempat. Di situ menurut papi akan menentukan cepat atau enggaknya burayak sobat-sobat papi itu naik size-nya ya. Gitu. Oke. Semoga ini bermanfaat buat sobat-sobat papi. Tetap semangat buat breeding, tetap semangat buat jaga ikan cupang. Papi nggak maksud menggurui, papi ingin supaya sobat-sobat papi dapat informasi dari papi. Ini yang papi rasa, ini sharing alanya obat hobi papi ya. Jadi jangan dianggap papi itu gimana gitu, karena papi di sini hanya ingin memberikan apa yang papi punya kepada sobat-sobat papi. Oke? Karena durasi, see you, bye bye.